Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Laki-laki. Diukur berapa panjang badan mayat tersebut, lalu dilebihin sebanyak 2 kilan. Nah, ini. Jadi setelah kalian dapatkan tadi kan bisa mengilani sekitarlah 2 kilan ke bawah, 2 kilan ke atas. Di sini di kakinya dikilani. Nah, itu pas. Di sini saat cari 2 kilan lalu pian potong. Ya boleh. Di atas lagi. Ya, silakan yang beri tanda lalu dipotong. Potongnya nanti sepanjangan. Ditanjang wah ini kan. Potongnya nanti. Ya, 2 kilan, antara 2 kilan sampai 1,5 kilan. Pada bawah belok. Potong ya. Oke, jadi langsung bisa ini diletakkan ke sana supaya dapat 3 lembar. Jadi untuk mayat laki-laki sebanyak 3 lembar kain. Setelah kita dapatkan 3 potongan, belum bentar. Kita lalu memotong lagi untuk sebagai tali pengikat. Tali pengikat ini bentarlah disunahkan, jumlahnya adalah ganjil. Bila bisa 5, satu enggak bisa apa-apa, nggak bisa enggak, bisa 5. Kalau 3 itu hanya anak kecil lah. Jadi kalau orang dewasa kayak Pian tuh bisa 5 atau lebih besar lagi bisa 7. Jadi disunahkan ganjil.
supaya lebih nyaman mengikat. Ini juga jari tatak ya bentar. Ada yang takutan nggak melihat jenazah? Jangan takutan, pintarlah, kita pun akan meninggal. Jadi ada beberapa hal yang kita siapkan. Semalam belajar apa saja yang disiapkan untuk memandikan mayit? Ini sabun, sampo, misalnya. Minyak harumnya jangan yang pakai alkohol. Kapur barusnya bisa. Ya bisa itu anak-anak. Jadi kapur barusnya ditumbuk. Kenapa ada benang sama jarum? Biasanya nih, kalau kita kainnya kada beli di tempat yang menyediakan tuh, kita baulah sarudung untuk mayat perempuan. Ini bau kapur barus. Kemudian ada lagi di sini apa yang kada? Coba kita lihat apa yang kada. Ada tibung. Ini kain basahan, sarung tangan. Kalau kita di sini, kalau di Jawa tuh daun bidara. Kalau kita di sini menggunakan kembang. Kembang. Sudah 3. Jadi terlebih dahulu ada tikar, kan biasanya nak tikar. Ih, kada apa-apa, kada ada buat. Jadi pian siapakan sini pintar. Bentang sebanyak 3 di sini hanya yang letakkan kain ini tadi. Oke. Jadi di posisinya kalau anak kecil di kepala, di kaki, dan di tengah. Ya, ini. Para laki-laki. Kalau kain tadi lah, yang kedua, bentang kedua di atas di sini tadi. Jadi beda-beda, misalnya orang meletakkan, ada juga meletakkannya dengan biasa saja, maksudnya tuh sama saja tanpa dibedakan. Ada juga orang meletakkan kanan, kiri, tengah. Tapi ada juga yang semua tuh diletakkan sama pada kita di tengah. Kemudian kain ini dikasih apa biasanya kan melihat? Di antaranya kapur barus, bisa juga dengan wawangnya, tapi wanginnya kada boleh pakai ini. Benar. Nah, setelah ini selesai. Jadi pertama kali ketika orang mau mandikan tuh ini disiapkan dulu, baru menyentuh sama si mayat. Oke. Ini setelah ini ditutup nafas supaya jangan terganggu maksudnya tuh. Misalnya dengan pasak gitu. Udah, kita kepada memandikan. Nggih, di atas sini memandikannya naklah. Nggih, sebelahnya. Jadi bentarlah, kalau
kesekian meninggal, yang laki-laki boleh ikut teman, yang ini boleh lah. Ada boleh. Sama juga ketika mama yang meninggal, yang boleh lompat mandiin. Kada boleh, karena kada boleh melihat aurat orang tua lah. Oke. Kita perlihatkan dulu, perhatikan. Si mayat tadi ada kada pakai baju. Bila ada pakai baju, kita gunting. Guntingnya secara perlahan. Tapi bila mayat itu pasti jadi mayat tadi siapa yang mandikan kalau mayatnya laki-laki? Laki-laki juga. Kalau perempuan? Perempuan. Bolehlah suami dari istri yang memandikan kalau istrinya meninggal. Bolehlah. Oke, selanjutnya kita memandikan jenazah. Biasanya Bawa kalindong dinding gue. Kesini gue sekarang gue. Ketika orang meninggal, bentarlah. Biasanya tangannya di apa? Di sekedekat ya apa? Di dekat lah. Sebenarnya di dekat tuh boleh, ada di dekat pun boleh. Tapi yang pasti karena ketika kita akan mengkafani jenazah disunahkan di dekat. Maksudnya ketika meninggal kenapa ada di dekat? Kadang-kadang mayat ini pintarlah. Bila talawas tuh bila ini, ketika kita mandi itu kita harus meluruskan. Makanya kadang-kadang bagus gitu juga ada di dekat tadi tangannya tadi supaya ketika mandi masih lama. Pernah melihat belum? Ada. Tapi kadang-kadang bilanya tangannya tadi keras karena kalawasan. Kadang-kadang kan ada yang 5 jam jadi mandi 6 jam. Karena tadi meninggal di dekat ini, jadi ketika hendak mandi bisa dengan air hangat. Jadi ketika memandikan tangannya di apa tadi? Diluruskan dulu supaya nyaman kita melakukan proses memandikan jenazah tadi. Sudah, apa tadi pakaiannya sudah kita bersihkan. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal di sini, hanya ibaratnya nih kain basahannya bentarlah. Selanjutnya, apa yang ini kita kerjakan? Kita berniat hendak memandikan mayat ini. Kita pun selain berniat tadi bentarlah membaca Fatihah dihadiahkan kepada orang-orang terdahulu, wali-wali terdahulu, kepada Nabi. Supaya apa bentar? Supaya dalam kita ini mengurusi memandikan jenazah supaya diberi kelancaran. Ada juga orang ketika memandikan jenazah kita jangan berhusnudzon kepada bersuudzon kepada jas mayat nih. Tahu aja kehidupannya kayak itu aja. Maksudnya tuh dia dimandi kayak apa kita kada boleh berprasangka itu kepada si mayat. Kita pun harus beristighfar bentarlah ketika memandikan si mayat. Siapa tahu kita pun banyak salah.
Jadi supaya diberi kemudahan tadi kita membaca, setelah berniat membaca Al-Fatihah. Luar biasa, bentarlah, ketika seseorang memandikan mayat itu prosesnya luar biasa. Sudah. Yang izin ya juga bentarlah. Siapkah jadi mandi orang mati? Jadi berizin ya juga, berizin lawan kepada izin keluarga yang ditinggalkan. Sudah berniat. Apa yang dilakukan berdahulu adalah membersihkan hadas. Di mana saja hadasnya? Nanyata dulu kita ada juga bentarlah beda-beda guys, ketika orang mandi orang mati itu ada yang berdahulu diudukan, dimandikan, kemudian diudukan lagi. Ada juga dibersihkan dengan air biasa, kemudian dimandikan, diudukan terakhir. Jadi diudukannya cuma 1 kali. Pernah melihat berapa kali orang mengudukannya ketika di Ada. berapa kali? Jadi beda-beda tadi Ibu, ada yang 1 kali aja ketika hendak memulai, bukan ketika hendak terakhir, 2 kali, ada juga yang praktikkan 2 kali, pemulaan, memandiakan, hanya berwudu pulang. Itu biasanya tergantung kepada siapa nak? Siapa yang memandikan. Pernah mandi orang mati umpat? Ada. Kalau itu umpat anu kai wah kan? Ada, Udah. Selanjutnya Pian, memandi di sini boleh 3, boleh 4. Jadi membagi tugas naklah, maksudnya tuh 2 daerah di bawah, dari pusat ke bawah, 2 dari bawah tengah ke atas maksudnya lah. Jadi dibersih dulu. Kita bersunah melakukan wudhu tadilah, ada yang harus kita bersihkan. Bentarlah. Selanjutnya air yang kita siapkan, air apa saja? Pertama dulu ketika kita membersihkan dengan air sabun. Boleh saja ketika membasuh pertama dulu dengan air biasa, kemudian air sabun. Yang kedua dengan air apa? Ini air wangian, kalau di Jawa tuh air bidara, kalau kita air kembang. Yang ketiga dengan air apa? Air panas, air hujan. Air kapur barus yang sudah digerus. Beda-beda tuh, bentarlah. Jadi di kampung-kampung itu beda-beda. Ada yang di kampungnya tuh seinian dibuat ember. Ada makanya bau banget menyengat. Tapi ada juga ibu melihat tulah. Yang seini nih hanya dibuat sebanyak dalam 3 gayung. Jadi selanjutnya terakhir ada lagi air bersih. Air bersihnya untuk terakhir kita ketika kita membersihkan dan dengan hendak mau wudu'i. Silahkan pintar dibasuh. Sedang dulu lah. Biasanya yang membantu kita ada apa yang membantu? Alatnya tuh adalah kalau di kampung kita tuh gadang. Gadang pisang tuh berfungsi untuk air, melancarkan air supaya mengalir terus maksudnya lah. Pakai selang boleh nak? Boleh pakai selang. Kemudian kita harus memakai sarung tangan. Pakai aja. Kita dilarang menyentuh aurat dari mayat. Kalau mayat laki-laki niatnya apa? Nawaitu gusra lihaja mayit lillahi ta'ala. Jadi
Yang nyaman tuh kadang-kadang berempat, tapi bertiga bisa aja juga naklah. Siapa sekong lagi yang bisa membantu menyuarakan? Kita lakukan dengan air sabun dulu bentarlah. Oke, apa ya bantuannya yo? Oke, silakan bersihkan dulu bentar. Jadi didahulukan adalah sebelah kanan. Nah, ini kan tadi air sabun kita ambil sebelah. Jadi yang fungsinya kan sebelah kanan sini kanan. Ya, pian menggosok badannya, nggih. Nah, nggih. Nah. Ini mayat laki-laki bentarlah. Nah, jadi pian kau merasakan yang kita gosok adalah badannya. Jadi ada yang pian simbur, nggih, simbur. Diselancarkan sampai bawah sebanyak 3 kali bentarlah. Pian menggosok itu sampai air ini kadang pernah terputus, nggih. Selalu bersambung, nggih. Pian dari tangan, ketiak lah, nggih, badannya, kakinya semuaan pian. Nah, nggih. Nah, sampai ke bawah disumbur bentarlah kanan. Jadi bersih dulu. Mulai. Kemudian sebelah kiri pulang bentar. Nggih, sebelah kiri. Nah, nggih, dari bahu ketiak. Nggih. Rasakan sumur bayinya selalu mengalir bentarlah. Nggih. Jadi 3 kali juga lah. Tapi ini pun bisa lebih, tergantung kita melihat kayak apa mayat tadi bersihkah atau kayak apa naklah. Nggih. Ada juga orang kadang-kadang langsung mandi sendi di tengah dulu, di tengah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nggih. Nggih, sudah dengan air sabun tadilah. Kemudian ada diantaranya kita harus mengangkat mayat tadi. Apa maksudnya mengangkat mayat tadi nak? Supaya kotoran dalam parutnya lalu keluar. Inggih. Jadi mayatnya bisa diangkat di bahunya. Nah, ditekuk sedikit parutnya supaya kotorannya tadi keluar. Jadi nang memastikan ada kotoran adanya tadi, boleh ahli warisnya anaknya kan. Tapi bila anaknya kedua ini boleh diserahkan kepada yang memandikan. Oke, jadi sampai bersih tadi kada ada apa-apa lagi lah. Oke, apalagi yang kita bersihkan? Oke, kita periksa mulutnya bentarlah. Oke, ada dibolehkan kita membuka, tapi ada juga yang dibolehkan kada membuka. Oke, kada membuka kita maksudnya tuh tanpa melihat mayat, tapi dipastikan juga kita memandikannya tadi bersih. Jadi diperiksa ada kada gigi palsunya. Kalau gigi palsunya ada, bukan ditarik secara paksa bentarlah. Jadi bagaimana supaya gigi palsunya pacol. Nggih. Nggih. Selanjutnya nggih dibersihkan. Boleh tadi dibuka, kalau biasanya tuh banyak yang dibuka Bang bentarlah. Nah, jadi nggih. Apa yang kita periksa tadi, apanya yang periksa? Mulutnya, telinganya, hidungnya. Nggih. Tapi bila sudah kita banyak bersihkan tadi, bisa aja kita ulangi diperiksa dengan cotton bud. Bila ada gigi palsunya boleh dipacol bentarlah.
Tapi bila kada kawapan lah kada kau lalu dipaculkan. Insya Allah dimaafkan bentarlah, tapi kita berusaha dulu untuk memacul. Nggih. Nggih. Nggih, misalnya tadi kita periksa sudah mulutnya, hidungnya, di matanya kah ada terletak apa-apanya lah. Bila nyor ke dewasa itu kadang-kadang ada apa nak? Ada kotoran sedikit daki lah ibaratnya. Kalau telinganya kita periksa. Tapi maksudnya tuh periksa tuh bilanya ada kotoran kita gosok, kami gosoknya pakai sarung atau kain basahan, kemudian ini selalu kita gunakan disiram lah. Oke. Selanjutnya tangannya pintar. Oke, setelah kita siram awal tadi tangannya diperiksa apanya pintar. Oke, selai jari dan kukunya bisa dibersihkan. Makanya kadang-kadang bila ada orang tua garing tuh bisa aja dulu diharagu dibersihkan supaya ketika meninggalnya bersih. Kalaupun ada kotoran dibersihkan, disabun tetap tadilah disabun. Bila ketika kita menyabun, selalu kita menyabun dan disiram. Jadi insyaallah larut tadi kotorannya tadilah. Tangan sudah, tangan kanan ketiak lah, pusat, kemaluan. Nah, kemaluan tadi jadi bu tadi siapa yang bisa boleh memeriksanya? Ahli waris, maksudnya ahli waris itu kalaupun ada napa-napa, insyaallah ada menceritakan kepada orang lain. Nah, memandiakan pun naklah kita harus amanah. Apa maksudnya? Jangan mengisahkan keburukan si mayat. Tidak boleh naklah. Selanjutnya ditumit, di belakang tumit, kemudian di kaki dan di sela-sela kaki dan kuku kaki. Bersih sudah tadilah, insyaallah bersih sudah aman. Boleh orang kadang-kadang melakukan yang tadi ibu diangkat tubuhnya tadi sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama kali memastikan habis kada kotorannya tadi naklah. Jadi boleh tadi yang pertama kali, kemudian yang memastikan pulang pulang naklah. Jadi diangkat pulang, kemudian diperiksa tuburnya tadi, disiramnya tadi dibantu dengan boleh ketika menyiram ini membersihkan ini bisa dibantu dengan gadang pisang tadi, pernah lah melihat? Oh, pernah. Supaya air itu selalu mengalir itu maksudnya. Sudah habis proses kita membersihkan tadilah dengan air apa tadi? Air sabun, insyaallah bersih lah. Bagaimana pintar? Ketika masih ada aja kotorannya kayak apa caranya? Tetap sabar, tetap harus disiram dan digosok dan disiram. Dipastikan kada ada lagi kotoran. Sabar aja. Kadang-kadang pernah maksudnya ketika kada mau hilang juga di kiau ngarannya pintarlah. Kita berusaha di kiau ngarannya sambat binnya. Mudahan hampir lah. Anak bila orang meninggal tuh terbuka, ibaratnya terbuka, jadi kotoran tuh mudah kalau paham. Sudah selesai kita tadi dengan air sabun. Selanjutnya yang kedua adalah dengan air kembang. Air kembang naklah dibasuh 3 kali di tangan. Ini bila anak sampai, tapi bila orang dewasa di sini dari kepala tangan, yang lain itu adalah menyambung. Selalu bersambung lah. Supaya sampai tes siramnya tadilah. Jadi kemudian kanan. Selanjutnya adalah kiri 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, kanan 3 kali. Sudah lambang tadilah.
Nah, jadi ibu tadi ada juga di kampung tuh nang keimbiran kapur barusnya. Nggih. Tapi ada juga yang hanya tiga gayung tergantung siapa yang melakukan penyelenggaraan jenazah tadi lah. Jadi kalau sama tadi hanya dengan kita air kembang tadi. Nah, jadi kalau nya 3 gayung, nah nggih. Sekalian saja langsung disambut gayungnya supaya di tengahnya habis setelah sama kanan 3 kali, kiri pun 3 kali. Nggih, terakhir nggih sudah berataan tadi air sabun, air kembang, air apa lagi tadi? Kapur barus. Apa gerak fungsinya kapur barus nak? Apa nak? Ini supaya mengawetkan jangan dihurung samut. Mudahan kita jangan dihurung samut mayat kita nak. Amin. Oke, selanjutnya kita wudu'i mayat. Inggih, wudunya sama lawan orang wudu lah. Inggih. Kita mengambilnya dari air bertutup. Maka tadi fungsi apa tadi bagus tadi jidar tadi 4 jidar, 4 ember. Nggih, sabuting bertutup lah. Kemudian kadang-kadang ada juga orang pakai selang, tapi kadang-kadang dipadamkan kalau pakai selang tuh airnya jadi mubazir. Nggih. Jadi pakai gayung supaya jangan mubazir. Nah, nggih. Kita berniat wudu'i mayat ya ibu. Nggih. Tangan pian bisa nakai sarungnya 2 guteng. Nah, nggih kita berniat wudu'i mayat. Nggih. Ini butuhkan baju yang dari di dalam jidarnya bertutup supaya nggih airnya tuh benar-benar air suci lagi mensucikan. Nggih. Nah, nggih tangan pian. Nah, nggih lalu disapukan. Nah, paling bagus tuh digosoknya mintalah dari tempat kita sujud. Nah, nggih. Nah, nggih. Mukanya sebanyak berapa kali sama kita duduk? Nah, nggih. Nah, sebanyak 3 kali. Airnya pun ini sambil diberi sebanyak 3 kali. Apa selanjutnya? Tangan kanan. Nah, nggih. Nah, yang mau juga ambil. Nah, nggih. Nah, pian menjapai kena nggih. Dari atas. Nah, nggih atas. Ya, bawah lah. Nggih. Nggih. Ibu ingat kalau sebelum diwudui tadi boleh kita dulu mensunah Nabi tangan jeriji tangan di sela-sela, kemudian jeriji kaki. Nggih. Tangan sudah, kepala anaklah kepala, telinga nggih bajunya pulang. Nah nggih kemudian telinga pulang. Nggih telinganya sebanyak 3 kali. Mana telinganya? 3 kali telinga kanan, 3 kali telinga kiri. Nggih, kemudian bila sudah pada Bapak ditutup naklah. Ya, apa nang balong? Nggih, kaki lah. Nggih.
bariakan bajunya pintar. Nah, ini tangkap di kanan dulu dari atas ke bawah, ini disalah-salah diulangi boleh. Iya, ini sambil disiram pakai airnya tadi, air yang tutup. Oke, sudah bersih. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menarik kain basahan, kita ganti dengan kain yang kering supaya jangan basah, supaya apa tadi? Atau jangan basah, bentar lah. Oke, ganti dengan yang kering. Ibu kan diingat tadi. Apa yang ibu kan diingat yuk? Menyampui kepala mayat. Nah, ini. Jadi sudah tadilah kok awal-awal banget. Ini kemudian kita lap rambut si mayat. Nah, ini rambut si mayat dilap, kemudian diganti dengan kain yang kain yang kering enaklah ketika menggantinya jangan melihat kepada mayat. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang membantu, ada yang menarik yang basah, nah kemudian diganti dengan yang kering. Kalau kita wahini pakai apa biasanya nak sebelum diletakkan ke kain kapan? Pakai kabel. Ini pakai kabel. Oh, ini. Wah ini pakai kabel, wah ini naklah. Supaya apa aja naklah? Supaya apa? Kalaupun ada kotoran, jangan sampai ke kain kapan. Ke kain kapan. Inggih. Ibu kada suah memperhatikan kalau lelakian tuh bakabek pelana. Ada yang tahu lah. Kalau ini maksud ibu lah. Kan kalau bakabek nih ibaratnya beberapa tahun hanya ini aja yang dipasangi kabel si mayat tadilah. Inggih. Oke, kemudian kita mengangkat. Nah, mengangkatnya tuh bentarlah, jangan sawat ketahuan aurat. Oke, kalau yang meninggal bibinian siapa nama angkatakan? Kon, mahramnya lah. Tapi boleh juga bila ibu suah juga mana muani bibiniannya kuat binian aja nama angkat. Kada apa-apa, kada mesti mengiau lah. Ya, kalau mahramnya dibolehkan angkatnya kada batal dipadahakan wudu daripada si mayat. Inggih. Ketika kita hendak mengangkat mayat, meletakkan ke kain kapan, kita membuka dulu yang kita tutup tadi, buka bentar. Nah, ini dibuka. Ini ketiga banget ya. Ketiga ya. Ada apanya pintar? Ada kapur. Ada yang tiap lapis, ada juga yang padan, bentar lah. Oke, silakan mengangkat yang berdua bertiga diangkat. Kalau memandiri dan mengapani, kalau memungkinkan menghadap ke kiblat. Kadang-kadang menemuannya juga bentar lah. Posisi rumah orang tuh nah, maksudnya tuh rumah orang tadi kada muat sehingga posisinya kada menghadap lawan kiblat. Kan tergantung pancuran baju tabala tadi naklah.
Jadi memandi tadi bisa pakai tambala, bisa basuh lawat anak. Jadi misalnya anaknya bibinian 5 bisa masuk mamanya memandiin mamanya lah. Yes. Yes, sudah tadi diletakkan nakleh. Yes. Kemudian yes. Apa yang kita siapkan? Kapas, ambil bentar kapas. Jemaat di hidung. Yes. Kapasnya pintarkan dibagi kapas. Bisa kan praktekkan potong-potong. Apa yang kan potong? Keperluannya apa? Tangan. Ini muka. Nah, muka semukaan kita lah. Muka semukaan. Nah. Tadi khidmat. Kontak. Ya Allah. Mat, untung kalinya hidung. Disunahkan kita menutup lubang-lubang yang ada di mayat. Hidung, mulut, telinga. Dubur tadi naklah. Jawa ini kemajuan orang pakai kabar. Kalau muka begitu, jadi berarti dulu naklah. Coba tadi. Anak sini. Untuk kaki semuanya terlindung oleh dengan kapas. Telapak betis sebelahnya. Gitu. Yang bisa melakukan di tangan. Bisa. Di tangan sini. Di telapak tangan. Ya kalau orang asalnya jangan kelihatan auratnya. Nah ini. Yang lanjutkan di sini nak. Nah ini di situ di apa namanya nak? Lutut. Nah lutut pun sama juga dikasih apa? Ini. Iya. Kalau di lutut ini sama di kaki tadi naklah semua tertutup di atas dan di bawah. Nah ini kuleleng. Kon pusat ya juga boleh, tapi pusat tadi kadang-kadang tertutup oleh kabel ini negara anaknya. Kadang-kadang beda kabel, ada orang tuh kabel yang selawar langsung semuaan ditutup, ada juga yang betul itu pun misalnya ditutup pusatnya. Iya, sudah tangannya tadi nak. Iya, siku ya juga. Yang di belakang itu mah ada berita. Kasih di sini Kak. Yang di belakang benar. Yang tangan sebelah kanan. Jangan sakuliling naklah liput ibaratnya Kak. Oke.
sukunya. Oke, sudah habis beritaan kita beri kapas tadi. Nah, kemudian boleh dibuka. Untuk terakhir kalinya keluarga mari. Nah, itu apa namanya? Jadi sebelum kita beri cendana boleh mencium keluarga. Jadi kalau di kampung kita ini nakleh terkena bila menangis jangan mencium. Bolehlah sebenarnya menangis mencium. Ada pernah riwayat Nabi menangis sahabat meninggal dan jatuh ke mayat air mata sidinlah. Nah ada dibolehkan tuh banyak menangis. Lalu jadi kainnya basah itu nakar dibolehkan lah. Jadi kebiasaan orang kita ada lagi sebuteng rancak banget di tamuani ketika menandiakan mapani apa nak coba nyatakan. Banyak orang memakai kain ihram dibuatakan di dalam sini. Bolehlah. Oke. Bolehlah. Boleh. Asal apa? Berase jangan ibaratnya nang berapa puluh tahun menyimpannya. Kalau itu dinyatakan sampai 3 tahun sekali dicucikan. Jadi tuh kainnya tuh berase jangan ada tahi tikus. Kita udah tahu kan menyimpan dalam lemari lawas kayak itu maksudnya. Banyak pasti ditawani hendak minta botakan kain ihram. Boleh naklah tapi perhatikan juga kebersihannya. Yes. Kemudian selanjutnya sudah habis. Lalu kita melakukan kuri bentarlah. Pembagian warisan. Pembagian warisan. Bentar. Untung isi mat. Untung. Kau boleh dikukuri boleh. Kurang enak lah ini. Kadang-kadang orang kukur itu langsung kita. Nah, ini habis sekelilingan tertutup. Inilah kukur kita termahal ketika menghadap ke Allah. Ini sebelum ditutup apa biasanya kita lakukan? Ditulisin. Kadang-kadang ada juga keluarga yang bisa menulisin karena lah. Maaf ibu kan diingat naklah. Seharusnya kita tadi terakhir sebelum ini tadi kita lebih berdahulu adalah menutup kain tak kanan dulu. Tutup dulu. Ada orang berdudi menarik ininya bentarlah. Ada juga sudah disedekapkan naklah. Ini semua.
Jadi ketika membentangkan kain kapan mayat harus kamu menyambung. Nah, ini. Menyambung seperti ini supaya dihidup tertutup panjang dan rapi. Akan di bawah atas. Kerja mau ngantar ibu. Bu, puasa aja. Kulitkannya nomor roti hambar ya. Mantap gue, punya tuh gue. Protes harus gue Disambung dari kain ketiga, kedua, dan pertama. Ini. Kalau untuk dewasa, kalau dua bilang ini pas naklas. Kalau dewasa kan ada kakinya yang meninggi. Illallah. Ikan sarden. uji harus gue aja. Iwe. Oh uji di mari dan uji di mari. Jadi mengukur tadi setelah proses kain ketiga lapis materi naklas. Sudah panjang, sudah sempur, hanya kita kukurin. Bisa. Ada beberapa tugas ya. Ibu jangan memberi bener ya. Halusnya. Nah, ini setelah tadi selesai, baru mencium tadi, melihat terakhir, kemudian mengukur, kemudian menulis. Nah, ini kemudian setelah selesai, baru kita selesaikan bagian atas kain. Kayak pais. Amat kan bisa gue. Biar hidup lah, jangan jadi mati. Jangan lupa tadi pelan ke pelan. Itu salah satu. Biasanya tuh naklah tali kiri lebih panjang daripada tali bagian kanan. Nah, jadi ikatnya diikatnya supaya bisa dilepas. Sekali dulu ikat. Jadi selalu disimpul. Apa fungsinya nak? Supaya mudah dilepas. Jadi ada boleh mayat naklah berkali ikat. Ada dilepas. Ya, gitu. Bukan. Boleh juga itu tapi biasanya tengahnya lagi nak, lalu di bawah baris. Ya, oke. Oh. Bukan, di samping. Samping tali ini di samping. Aduh, Iwannya apa? Iwan. Coba ketika kenapa di samping tidak di tengah? Ini kawan kan belajar Mas. Kenapa di samping kita
masuk dalam kubur tuh miring menghadap kiblat. Jadi posisinya tuh ini kena jadi di atas, jadi supaya lebih mudah ditarik oleh penabur kubur. Kalaupun pakai tabala, di dalam tabala tuh ada kayu nang molah orang tuh jadi posisinya ada kayu naklah, tandakan kepala ada, tempat miring supaya nih di belakang bersandar ada rata ada dalam tabala itu lah melihat. Wah ini harga tabala 400.000. Oke. 400.000 naklah. Tapi bila karing boleh banget, sunah banget kali kada betabala langsung menghadap tanah, bukan langsung hadap tanah menghadap kiblat maksudnya, tapi diendaknya di atas tanah, betul ditutupi lawan nah kayu miring dulu, hanya berapa hari ada ibu melihat namanya keluarga ibu meninggal. Jadi pas alhamdulillah tanahnya tadi kering, hujan tapi tanah ditabuk tadi kering, jadi ada pakai tabelanya kan jadi diberikan. Jadi itu ketika dibuat dalam kubur tadi kan ada lubang tuh agak cukup awak tidak saja. Kemudian ditatali dengan miring-miringnya itu kayunya. Kemudian kayu halus-halus itu kemudian diandak lawan papan. Nah papan tadi apa fungsinya? Menahani tanah ketika dibuat. Ini sudah ini terakhir tadi apa tadi ini? Diberi apa dan belum? Diberi minyak wanginya. Oke, coba praktekkan dengan mulai dari atas sampai turun ke bawah. Minyak wanginya tadi adalah tanpa alkohol. Kadang-kadang orang memberi minyak wangi ini pun ketika akan dicium, pernah juga orang anak memberi minyak wangi, ada juga beri lagi minyak wangi ketika terakhir sudah diikat. Sudah selesai kemudian dilakukan doa dan siap jenazah disalatkan dan dikuburkan. Oke. Kalau bibinian apa bedanya bibinian? Kalau lelaki yang ini 3 rangkap. Kalau bibinian adalah 5. Oke. Yang membedakannya karudung. Ada 5 lah, ada 5. Ini rata-rata apa? Runtutan 5-nya. 2 lembar yang biasa, misalkan. Oke. Kemudian tergantung nama ulah. Oke, ibu pernah bilang namanya yang ketiganya gamis. Gamis itu sampai sini. Oke. Itu yang ketiga. Nah, keempatnya apa? Rok. Supaya menutupi pusat sampai nih lewat daripada lintuh. Nah, kalimanya karudung. Makanya tadi ada jarum lawan benang mengolah karudung. Oke. Ada pertanyaan ke Pintar? Bibinian bentar lah, ada yang berdahulu memasang kerudungnya, ada yang terakhir memasang kerudungnya tadilah. Nika. Ini kan mati. Ada mati kan ya. Ukur lagi ya.
Mat, Mat, salawate ko. Ano? Demikianlah tata cara memandikan jenazah laki-laki dan mengkafani. Nah, kalau perempuan tadi ada yang beda. Bedanya apa? Lembar kainnya lah. Nah, jadi bibinian semasa hidupnya pakai jilbab, jadi pas di kafani berjilbab juga. Jadi ada 2 lembar kain panjang, 1 lembar jilbab, 1 lembar atasan, baju kurung, dan 1 lembar rok. Itu terhitung 5. Tapi bisa juga jubah, langsung baju jubah. Nah, ada kuis. Sudah siap kah? Kuis. Ada pertanyaan, Bu. Silakan berdiri.
Silakan sebelum pertanyaan. Jadi ada yang mau bertanya dulu kak? Hadiah? Mau hadiah? Anda juntang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ulun izin bertanya kepada Ibu Khairun, Ibu Maulidah. Jadi pas saat menyiram mayat tadi itu per cuntang atau per gayung, apakah ada bacaannya yang saat menyiram kepada tubuh si mayat tadi? Selain niat tadi, jadi adakah lagi bacaan yang lain? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ananda siapa nak? Oke, Ananda Erli. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita memandikan mayat pun kita selalu berzikir kepada Allah. Kemudian untuk apa pintar zikir kita tadi? Untuk dipermudah oleh Allah, jangan mengalami kesulitan ketika mengandii. Kemudian ketika kita mewudui, kita masing-masing cuci muka, ada bacaannya sesuai dengan sunnah wudu, tangan, kepala, telinga, masing-masing itu ada bacaannya. Itu lebih sunnah, pintarlah, lebih abdal. Ada lagi pertanyaan? Dari hadiah Kadir. Ini kawan pian betakon, kalau kukunya panjang dipotongkah je pintar leh? Dipotong. Nih. Insya Allah lama aja kuku sidin nak kita potong. Dipotong. Dipotongnya pun ada sunnah sesuai sunnah Nabi dari mana berdahulu. Naklah. Izinakan ulun batakon pulang. Untuk bagian mulut tadi, apakah jika seseorang tuh menggunakan bracket atau behel itu dilepas juga? Jadi kalau kebiasaan rancak-rancak tuh lapas aja bang di nakanya diambil lapas, pasti dilepas pintarlah. Pasti dilepas. Nah hanya tadi ada paninian di paso film jadinya sidin. Tak juga cici-cicinya kenapa film kada bapak jangan di paso jangan dibawa. Kenapa nak?
Bu, biar untungnya tengah tuh kayak apa bu cara mengentuknya bu? Izin menjawab akan bicara. Jadi ada beberapa kebiasaan orang mengapani tingkatlah. Jadi ada yang kakinya ibu jarinya keduanya diikat. Jadi ada begitu tingkatlah. Nah jadi solusinya tadi kalau punya tangan tadi boleh diikat. Jadi tapi tetap dua kainnya tuh. Hadang karena kalau dipakai kita lah di dalam situlah. Jadi tapi sambil didoakan naik, sambil didoakan. Lah, amun yang selama ini walaupun yang meninggal tengah ketika dimandi di kampanye insya Allah diberi rahmat kan tengah kita lah. Jadi nang memandi ini mendoakan sambil kita lah minta ampun juga kita minta akan juga ampun lawan si mayat. Insya Allah kada tengah-tengah lah. Jarang kan mana-mana nang insya tengah walaupun ketika anak mandi tengah tapi ketika insya Allah dimudahkan Allah tadi nak lah. Itu bentar lah. Ada lagi yang mau bertanya? Kasih hadiah dulu lah. Nah, Ada lagi yang bertanya? Bu, obat petangkun amunnya rambut binian babelang tuh ditatakan atau kayak apa bu? Dikundul. Inggih, pertanyaan tian bagus. Amun bepirang berarti meninggalnya anom katuha kayo. Kenapa meninggal anom? Kaina aja nak lah kita belum sanggup apa-apa lagi kada ada amal kita lagi. Oke, pertanyaannya tadi boleh kamu bilang tadi. Kalau usianya anom, kalau sudah tuha tuh pirang tuh baur lawan uban lah. Oke, boleh ditatak sebelum dimandikan. Ibu bertakun kan dulu hukum berpirang boleh kada? Oke, kada apa-apa. Hukum berpirang boleh kada nak? Bang, ini kada boleh nak lah. Jadi nang sudah terlanjur dipotong minta ampun insya Allah berpanjang karena kita sampai yang kita ada sah kita ketika kita berwudu itu kada sampai berinto kalapis lawan pewarna rambut bila udah terlanjur minta ampun pada bapak insya Allah diampuni naklah asal berniat jangan lagi mampirangi rambut pian kanaklah ading ginian boleh pian tagur mintalah demi kebaikan. Ada lagi pertanyaan?
Bu, misalnya badannya bertato pakai apa memandinya, Bu? Mungkin sama pertanyaan kontian ada juga tadi yang bertato. Mandi tetap kita mandi. Mungkin lah kita menghapus tatonya ketika hendak mandi. Ada mungkin. Ada gampangan nak lah menghapus tato tulisanlah. Mungkin. Jadi pertanyaan Tian tadi, napanya dulu tato ini tadi gimana diapain itu kan? Menghilangkan tato, ibu pernah mendengar kadang-kadang kadang mendengar menghilangkan tato tuh ada mudah lah, nggih. Oh ibu ngerti bayangan Tian tuh air tadi sampai kada mengalir ketika ada tato. Tapi kita nak sebagai kewajiban kita dulu kita gawe bahwa kita harus mengurusi jenah diantaranya memandi tadilah ibaratnya tuh insya Allah mudahan Allah menerima orang tadi taubat sebelum meninggal bertato tadilah. Adakah keluar ke bertato? Alhamdulillah. Jadi Tian hendak bertato jangan ada niat hendak bertato. Apa sih kewajiban kita gawe dulu bahwa kita memandiri orang meninggal. Menghilangkan kita kan mungkin proses ibu mendengar proses menghilangkan tato tuh lah awas dan kada mau hilang kembali ada pasti ada bekasnya enggak. Ini terakhir kah? Para kajuan sudah? Mungkin banyak benar pertanyaan lah dari anak-anak kita. Ya kita simpan aja dulu. Karena waktu zuhur sudah mendekati. Jadi kita kena keburu-buru untuk mengambil air wudhu. Kita cukupkan aja lah. Demikian paparan dari Ibu Khairani Maulidah. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kami semuanya, terutama anak-anak didik kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.